Ayo jalan, ucapnya lagi. Kami seolah tidak mempunyai pilihan lain kalau kami tidak mengikuti orang itu. Kami juga bingung dengan lokasi kami saat ini. Jadi kami memutuskan mengikuti saja. Siapa tahu memang dia hendak menunjukkan jalan kepada kami. Ketika aku hendak beranjak, sekilas aku melihat ke dalam gubuk itu dan tiba-tiba terlihat sepasang mata menyala yang menatap tajam padaku. Seketika aku tersentak dan merinding hebat. Ayo jalan aja, jangan lama-lama di sini, ucapku kepada ketiga temanku. Kami pun lanjut mengikuti orang misterius tadi. Kami terus berjalan menembus pekatnya malam dan rimbunnya belantara itu. Belantara aneh yang tidak seperti ciri khas Gunung Sindoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk para sahabat channel Ada Kisah. Semoga para sahabat senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini saya, Petir, akan membawakan kisah nyata pendakian malam satu suro di Gunung Sindoro tahun 2000 yang dialami oleh Bang Henry Setiawan dan sahabat-sahabatnya saat pendakian di Gunung Sindoro. Mereka memasuki jalur pendakian dimensi lain. Dan kami haturkan terima kasih kepada Bang Henry Setiawan yang telah memberikan izin agar kisah nyata ini tayang di channel Ada Kisah. Namun sebelum melanjutkan, mohon para sahabat untuk melakukan hal yang mudah tapi sangat bermanfaat untuk channel Ada Kisah dengan subscribe, like, komen, dan aktifkan loncengnya. Kepada para sahabat yang memiliki kisah dan ingin dibawakan pada channel Ada Kisah, silakan kirim kisah tersebut dengan menghubungi kami di email yang tertera pada deskripsi video ini. Dan kami haturkan terima kasih kepada para sahabat Ada Kisah yang selalu setia dan mensupport channel Ada Kisah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Langsung saja kita mulai. Mari kita simak. Silahkan sesuaikan volume device sahabat dan cari posisi rebahan yang nyaman. Selamat mendengarkan. Mengingat kembali setiap detail kejadian lebih dari 20 tahun yang lalu bukanlah hal yang mudah. Apalagi menuangkannya ke dalam sebuah cerita. Benar-benar menguras energi. Semoga apa yang saya ingat bisa saya sajikan sebaik mungkin. Bulan Februari tahun 2000, entah tanggal berapa, tapi yang pasti ini adalah masa akhir tahun Hijriah dan akan memasuki awal tahun, yaitu bulan Muharram atau bulan Suro dalam penanggalan Jawa, di mana banyak dipercaya sebagai bulan sakral yang akan banyak aktivitas alam gaib pada bulan ini. Aku dan beberapa teman di organisasi pencinta alam yang belum lama kami bentuk merencanakan pendakian ke Gunung Sindoro pada malam satu suro. Bukan tanpa alasan, karena tanggal 1 Suro juga merupakan hari libur nasional. Maka kami memanfaatkan hari libur ini untuk pendakian gunung. Bukan alasan-alasan lain, apalagi yang berkaitan dengan hal gaib. Kami bukan kelompok yang menekuni dunia mistis dan sejenisnya. Gunung Sindoro kami pilih karena kami memiliki kenalan yang berasal dari kaki Gunung Sindoro. Sebut saja namanya Sandi. Bukan dari desa di mana jalur pendakian resmi berada, tetapi
dari desa temanku tersebut juga ada jalur menuju ke puncak. Jadi kami menyambut baik tawaran dia dengan alasan jalur yang akan kami lewati nanti bakal sepi tanpa hiruk-pikuk pendaki lain. Dan pastinya akan ada tim yang mengawal pendakian kami hingga ke puncak. Jadi kami tidak perlu khawatir terjadi hal buruk, terutama tersesat. Beberapa hari menjelang keberangkatan, ada sedikit insiden dengan kelompok lain yang juga tergabung dalam satu forum pecinta alam di kotaku. Mereka berniat menggagalkan pendakian kami dan ingin mengalihkan kegiatan lainnya dengan dalih kami adalah anggota forum dan harus mengikuti kegiatan forum. Tapi dengan tegas kami menolaknya. Kalaupun kelompok kami dikeluarkan dari keanggotaan pun tak masalah. Dan lucunya, tanpa konfirmasi sebelumnya, ternyata mereka malah ikut dalam pendakian kami dengan langsung menyusul ke lokasi. Inilah awal mula kekacauan yang nantinya terjadi karena minim koordinasi. Singkat cerita, kami pun berangkat menuju ke rumah temanku di salah satu desa di kaki Gunung Sindoro. Sore menjelang petang, kami semua sudah sampai di lokasi. Selanjutnya, kami menyebut rumah temanku tersebut sebagai base camp. Usai beramah tamah dengan anggota keluarga lainnya, kami beristirahat sejenak karena pendakian akan langsung kami mulai malam ini juga. Sekitar jam 21 WIB, kami sudah bersiap untuk memulai mendaki Gunung Sindoro. Tentunya beserta personil tambahan yang menyusul kami tadi. Tapak demi tapak, kaki mengayunkan merayap punggung Sindoro dengan pelan namun pasti. Usai meninggalkan pemukiman penduduk, kami mulai memasuki area perkebunan warga yang biasa ditanami tembakau. Udara dingin kini, ucap Sandi kepadaku. Posisiku saat ini berada di depan bersama Sandi sebagai penunjuk jalan. Bersama denganku juga ada Anton. Sedangkan yang lain mengekor secara berurutan ke belakang. Aku tidak tahu pasti berapa total peserta dalam pendakian ini. Yang jelas lebih dari 30 orang yang merupakan gabungan dari beberapa kelompok. Mendengar ucapan Sandi tadi, aku tidak begitu memikirkannya. Mungkin dia hanya mengingatkan supaya aku dan yang lainnya tidak kaget, apalagi takut jika nantinya mendengar suara gamelan, karena hal itu sudah biasa. Saat kami sampai di ujung area perkebunan dan hendak memasuki area hutan, tiba-tiba Sandi menghentikan langkah kami. Dia lalu memandang ke arah seberang lembah di samping kanan kami. Aku pun mengikuti, melihat ke arah sana. Ternyata di atas punggungan seberang sana ada orang berdiri sambil merokok. Orang itu lantas berteriak kepada kami, "Jangan lewat situ, kalian salah jalan. Nanti kesulitan kalau mau kembali," ucap seseorang di seberang sana. "Terus lewatnya mana, Kang?" jawab Sandi. "Ambil kiri, turun sedikit lalu memutar. Nanti kalian ketemu jalan naik," ucapnya lagi. "Terima kasih, Kang," jawab Sandi lagi. Sebelum kami kembali bergerak, Sandi memanggil adiknya yang saat ini berada di barisan belakang. Sebut saja namanya Yono, untuk menggantikannya memimpin di depan sebagai penunjuk jalan. Yono pun menerima tugas dari kakaknya dan segera mengajak kami semua melanjutkan pendakian. Sebelum mulai berjalan, aku sempatkan kembali melihat ke arah orang yang menunjukkan jalan tadi. Ternyata orang itu sudah tidak ada di sana. Dan belakangan saat pendakian ini usai,
kami baru menyadari bahwa yang menunjukkan jalan kepada kami sebetulnya bukan manusia. Bagaimana tidak, secara logika, apa yang dilakukan penduduk malam-malam begitu di kebun? Apalagi ini bukan musim tanam tembakau. Tapi bagaimanapun juga, kami tetap berterima kasih kepada makhluk itu karena telah menunjukkan jalan kepada kami. Sandi pun mengamini pendapatku. Sejak awal sampai di lokasi itu, dia sudah merasa bahwa kami salah jalur. Lalu dia merasa ada yang memanggil dari seberang lembah. Ternyata ada seseorang berdiri di sana. Dan perlu diketahui, Sandi merupakan warga asli kaki Gunung Sindoro. Jadi tidak heran jika dia memiliki kepekaan lebih terhadap hal gaib. Apalagi orang tua dan leluhurnya merupakan salah satu tokoh masyarakat yang disegani di desanya. Usai mengikuti petunjuk jalan dari seseorang tadi, akhirnya kami bisa kembali ke jalur pendakian. Yono meyakinkan kami bahwa benar ini adalah jalur pendakian. Masih tetap di barisan depan, Yono, aku, dan Anton tetap mengayunkan langkah dengan pasti. Sesekali kami berhenti sejenak menunggu barisan belakang yang terkadang tercecer karena beberapa peserta mengalami kelelahan dan meminta beristirahat, terutama peserta cewek. Ritme pendakian yang demikian membuat kami menjadi terlalu lama berada di jalur dan secara otomatis lebih menguras tenaga. Dalam situasi seperti ini, ego kami sebagai pemuda yang memiliki semangat berapi-api menjadi meningkat. Aku dan Anton mengusulkan untuk terus berjalan, meninggalkan rombongan belakang supaya bisa segera sampai di puncak. Toh beberapa kelompok sudah memiliki pemimpin yang lebih senior yang bertanggung jawab terhadap kelompok mereka masing-masing. Yono menyetujui pendapatku. Setelah berkoordinasi singkat dengan Sandi, kami memecah rombongan menjadi dua bagian. Bagian pertama yang memiliki stamina prima terus melanjutkan pendakian tanpa menunggu rombongan lainnya, dipimpin oleh Yono. Sedangkan bagian kedua juga terus berjalan sesuai ritme mereka tanpa meminta ditunggu oleh bagian pertama. Tapi dengan syarat, di setiap bagian rombongan harus ada pendamping dari tim lokal. Dan Sandi memimpin di bagian rombongan kedua. Bersama kelompok yang memiliki kondisi fisik dan stamina prima, aku bisa dengan cepat melibas tanjakan demi tanjakan punggung Sindoro untuk segera menggapai puncaknya. Hingga suatu ketika rombongan kami telah sampai di bagian hutan Gunung Sindoro yang masih cukup rimbun dengan dominasi pohon melanding gunung yang tidak terlalu besar namun lumayan cukup tinggi. Yono menghentikan laju langkah kami dan menginstruksikan untuk break bersama. Mengingat kami sudah cukup lama berjalan dan beberapa orang juga sudah mulai terlihat kelelahan meski mereka tidak mengakuinya karena gengsi. Break. Kali ini kami tidak membuat kopi, hanya menikmati air putih dan rokok saja, karena memang kami tidak berniat untuk berlama-lama di sini. Saat kami sedang asik ngobrol, tiba-tiba sayup ku dengar suara gamelan khas pertunjukan wayang. Kami semua saling pandang dan terdiam. Artinya kami semua mendengarkannya. Tenang, itu di desa sebelah memang ada pertunjukan wayang setiap malam satu suro, ucap Yono memecah kesunyian. Kami pun lega. Artinya suara gamelan itu bukan berasal dari dunia gaib. Setidaknya begitu pemikiranku.
Dirasa sudah cukup istirahat, kami sepakat untuk melanjutkan perjalanan. Saat kami hendak beranjak, salah satu temanku yang bernama Diki menemukan sesuatu tergeletak di tanah, terinjak olehnya. Diki meraba bagian bawah sepatunya dan menemukan suatu benda. Setelah diambil dan diamati, ternyata benda itu semacam keris kecil sebesar telapak tangan dengan bentuk mirip salah satu tokoh pewayangan. Tetapi kami tidak mengetahui bentuk tersebut tokoh siapa. Aku sempat ikut memegang benda tersebut, dan ketika berada di tanganku, aku merasakan ada semacam sentakan energi yang keluar dari benda itu. Bawa saja, tidak apa-apa. Jika memang itu rezekimu, benda itu akan terus ikut denganmu. Tapi jika bukan, dia akan hilang dengan sendirinya, ucap Yono kepada Diki. Tapi gunanya untuk apa ini, Mas? Tanya Diki. Aku juga tidak tahu. Kalau memang ada manfaatnya, biasanya nanti kamu akan tahu dengan sendirinya, ucap Yono. Mengikuti saran Yono, akhirnya Diki membawa benda tersebut dengan memasukkannya ke dalam ranselnya. Dan kami pun bergegas melanjutkan pendakian. Pendakian pun kami lanjutkan. Malam semakin pekat dan aura mistis gunung ini semakin menebal. Entah karena efek dari benda yang ditemukan Diki atau memang sudah kewajaran, karena jalur ini memang sangat jarang dilalui. Bahkan saat ini hanya kelompok kami yang mendaki melalui jalur ini. Ditambah lagi, malam ini adalah malam 1 Suro, malam puncak pesta dunia gaib menurut kepercayaan beberapa kalangan masyarakat. Semakin lama kami berjalan, rombongan depan yang tadinya berisi sekitar 15 orang kini semakin terpecah menjadi 3 bagian, dikarenakan mulai terlihat perbedaan stamina dari masing-masing personil. Yono menyakitkan kami bahwa sudah tidak ada percabangan jalur. Jadi meskipun ada yang tertinggal, kami tidak perlu khawatir akan tersesat. Yang terpenting jangan ada yang tertinggal sendirian. Minimal harus ada yang menemani 1 orang. Seperti halnya diriku, kini yang berada di tengah bersama Anton dan 2 orang lagi teman kami. Sedangkan bagian depan bersama Yono sudah cukup jauh meninggalkan kami, dan bagian belakang juga berjarak lumayan jauh. Lumayan juga ya trek ini, jarang ada bonus, gak kayak di jalur Kledung, ucapku di tengah percakapan kami saat istirahat sejenak. Jalur Kledung sih emang lebih enak, cuman lebih jauh kayaknya, jawab Anton. Jadi kita mau nunggu yang belakang apa mau lanjut aja, ucap Wisnu, salah satu teman yang tergabung di timku. Kalau dirasa sudah cukup istirahat, ya mending lanjut aja sih. Takutnya kelamaan kalau kita nunggu, ntar malah jadi ngantuk. Menurut kalian gimana? Ucapku. Mereka semua menganggukkan kepala, tanda menyetujui pendapatku. Saat kami hendak beranjak, lagi-lagi kami kembali mendengar alunan musik gamelan. Kali ini suaranya terdengar lebih jelas, seolah berada tidak jauh dari tempat kami. Kami berempat saling pandang. Mungkin kami memikirkan hal yang sama, yaitu suara gamelan ini bukan berasal dari salah satu desa di kaki gunung ini. Kami sudah berjalan cukup jauh, jadi rasanya tidak mungkin suara gamelan dari desa di bawah sana sampai di sini. Apalagi sejelas ini. Jalan yuk, Ton. Jangan kelamaan di sini, dingin, ucapku setengah berbisik kepada Anton. Anton mengangguk lalu segera beranjak dan kami mengikuti di belakangnya.
Tak sampai 15 menit kami berjalan, tiba-tiba Anton menghentikan langkahnya. Aku tidak menyadari dia berhenti pun sempat menabraknya. Begitu pula Wisnu dan Andri yang berada di belakangku. "Kenapa, Ton?" tanyaku. "Ingat kejadian di Sumbing gak?" ucapnya balik bertanya kepadaku. "Iya, kenapa?" "Yang di depan mirip salah satu yang ada di sana. Gede." "Iya." "Terus gimana?" "Nggak tahu, tunggu pergi kali ya." "Ya udah, doa aja. Kalian yang di belakang bantu doa ya," ucapku. "Ada apa emang?" tanya Andri. "Biasa, ada yang nunjukin kalau di sini tempat dia, dan dia halangi jalan kita," jawabku. Kami berempat pun terdiam diri sejenak untuk berdoa menurut kemampuan dan kepercayaan kami masing-masing. Kami hanya meminta dilancarkan perjalanan kami dan dijauhkan dari segala mara bahaya, baik dari alam maupun dari makhluk lain. "Udah nggak ada," ucap Anton beberapa saat kemudian. "Ya udah lanjut yuk," jawabku. Kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Selepas dari sapaan salah satu penunggu Sindoro tadi, aku merasakan kini kehadiran mereka semakin banyak. Tapi mereka hanya muncul di sisi jalur pendakian saja. Tidak ada satupun yang menghalangi seperti yang sebelumnya. Aku memang tidak bisa melihat dengan jelas bentuknya. Paling hanya bentuk kabut tipis menggulung atau bayangan samar. Bentuk siluet tipis seperti bentuk manusia atau hewan. Tapi aku sangat jelas bisa merasakan jika mereka memang hadir di sini. "Gantian depan, Head," ucap Anton sambil nyengir kepadaku. "Lihat apaan lu, Ton?" jawabku sambil tertawa kecil. Aku tahu betul kalau saat ini Anton sedang melihat jelas penampakan mereka. Berbeda denganku, Anton memang terkadang bisa melihat dengan jelas penampakan makhluk gaib, bahkan dalam bentuk-bentuk yang menyeramkan. Banyak banget, ngeri," bisik Anton kepadaku. "Ya udah, kamu di belakangku. Tapi masih sanggup kan?" ucapku. "Gas," sahutnya sok berani. Kami sebetulnya bukan kaum pemberani yang mampu melawan munculnya makhluk gaib. Jujur saja, kami sama-sama penakut. Tapi karena kami saat ini dalam satu rombongan, maka rasa berani bisa muncul dengan sendirinya. Mungkin karena faktor gengsi, atau bisa juga karena keyakinan kami bahwa kami bisa saling menguatkan ketika bersama-sama. Sambil terus mengayunkan langkah, kami terus mengobrol untuk memecahkan kesunyian sekaligus mengusir rasa takut karena kehadiran makhluk-makhluk penghuni Sindoro ini semakin lama menjadi semakin tidak terkendali saja. Awalnya kami berempat masih saling sahut dan tertawa ketika berbicara. Tapi lama-kelamaan tinggal 3 orang yang mengeluarkan suara. Salah satu dari kami tiba-tiba terdiam. Aku yang berada paling depan memang tidak pernah menoleh ke belakang ketika berjalan. Cukup mendengarkan suara dan langkah mereka, aku sudah cukup yakin bahwa kelompok kami berempat masih utuh. Ketika aku menyadari tinggal 3 orang yang saling sahut, aku pun berhenti dan melihat ke belakang. Ternyata Andre yang tadi posisinya berada paling belakang sudah tidak ada di tempatnya. "Andre mana?" tanyaku. Seketika Anton dan Wisnu juga ikut menoleh ke belakang. "Lah, tadi di belakangku, kenapa tiba-tiba nggak ada?" jawab Wisnu. "Andre, Andre, Andre!" Kami bertiga berteriak memanggilnya, tetapi hanya kesunyian yang menjawab kami. "Kayaknya kita harus turun nyari Andri. Bahaya kalau dia sendirian," ucapku. "Ya udah, yuk. Masih kuat kan, Nu?"
jawab Anton sekaligus menanyakan kondisi Wisnu. Masih, ayo cari Andri dulu, takut ada apa-apa, sahut Wisnu. Kami bertiga pun turun menyusuri jalur yang kami lewati tadi. Tapi hingga hampir sampai di lokasi saat kami istirahat sebelumnya, kami belum menemukan Andri. Aku merasakan ada sesuatu kejanggalan di sini. Aku pun berusaha tenang, lalu merekonstruksi ulang awal mula perjalanan dari saat kami terakhir kali istirahat tadi. Tadi kami kembali melanjutkan perjalanan saat mendengar suara gamelan. Lalu ada sedikit gangguan. Dan selama perjalanan itu kami berempat masih lengkap. Tapi tak lama Andri tiba-tiba hilang. Secara logika, jika dia berhenti sendiri, entah dengan alasan apapun, seharusnya jaraknya tidak jauh. Tapi saat kami turun, bahkan hampir sampai di lokasi istirahat, kami belum menemukannya. Gimana? Ucap Anton memujarkan lamunanku. Cari ke bawah lagi, jawabku. Kami bertiga pun turun menyusuri jalur semula. Dan ketika kami sampai di lokasi kami istirahat tadi, kami bertiga benar-benar dibuat kaget dengan apa yang kami temui di situ. Ternyata Andre berada di situ sedang duduk di sebuah batu besar sambil merokok. Melihat kedatangan kami, Andre sempat kaget, lalu membuang sisa puntung rokoknya dan beranjak. Lah, ngapain kalian balik lagi? Kan udah aku suruh duluan tadi, ucap Andre. Hah? Ini bagaimana maksudnya? Aku benar-benar bingung atas situasi ini. Kulihat Anton dan Wisnu pun tak kalah bingung. Terlihat dari ekspresi wajah mereka. Bentar, aku benar-benar bingung ini. Coba kamu jelasin dulu, Andre. Dari mana saja kamu tadi, ucapku. Maksudnya gimana sih? Kalian bertiga kok kayak orang bingung. Ini ada apa sebenarnya, ucap Andre tak kalah bingung. Oke, coba aku jelasin dulu ya. Sepertinya ada yang aneh nih, sergah Anton. Jadi, tadi kan kita istirahat bareng di sini. Lalu kita lanjut jalan bareng berempat. Terus di tengah perjalanan kamu tiba-tiba hilang. Terus kita cari sampai sini. Ternyata kamu balik ke sini, Dre, sambungnya. Apa maksudnya, Ton? Dari tadi aku duduk di sini, nggak kemana-mana. Kita emang tadi istirahat bareng di sini. Terus kalian kan ngajak jalan lagi. Nah, karena rokokku belum habis, jadi kalian kusuruh duluan. Nanti aku nyusul. Lagian, ku pikir tidak sampai 3 menit, paling rokokku habis dan bisa nyusul kalian. Pas aku lagi siap-siap mau jalan, tahu-tahu kalian malah balik lagi ke sini dengan wajah bingung. Jelas Andre. Aku tertegun mendengar penjelasan Andre. Dia bilang hanya 3 menit. Sedangkan aku dan mungkin saja Anton dan Wisnu juga merasakan hal yang sama. Merasa kami tadi sudah berjalan setengah jam lebih. Dan satu lagi yang aneh, kami merasa Andre tadi juga ikut jalan. Jika penjelasan Andre benar bahwa dia tetap di sini, lantas siapa yang ikut jalan bersama kami tadi? Tampaknya ada yang sedang mempermainkan kita, ucapku. Yang bawa jam, coba cek jam kalian masing-masing, sabungku. Ketika kami memeriksa jam yang kami bawa, kami kembali merasa terheran. Jam kami masing-masing menunjukkan waktu yang berbeda-beda. Milikku menunjukkan jam 00.15. Milik Anton menunjukkan jam 03.45. Milik Wisnu menunjukkan jam 04.30. Sedangkan Andre tidak membawa jam. Kenapa beda-beda begini? Yakin jam kalian tidak bermasalah? Ucap Anton menyiratkan kecurigaan adanya kerusakan pada penunjuk waktu yang kami bawa.
Punya aku nggak mungkin kalau rusak. Ini jam masih baru beberapa bulan aku beli, ucap Wisnu. Dalam situasi yang membingungkan ini, kami juga baru menyadari jika sejak tadi kami belum tersusul tim yang berada di belakang kami. Padahal seharusnya mereka sudah menyusul kami jika mempertimbangkan selisih waktu dan kemampuan fisik mereka. Perasaan rombongan belakang kok nggak sampai-sampai ya, ucapku. Betul juga, seharusnya mereka sudah sampai dari tadi. Kalau mereka jalan terus, sahut Anton. Mereka berhenti kali, siapa tahu ada masalah atau kelelahan, ucap Wisnu. Bisa jadi. Terus sekarang kita gimana? Sambung Andre. Jalan aja lagi yuk. Lagian Yono bilang nggak ada percabangan jalan. Mereka pasti nyampai, nggak mungkin nyasar, ucapku. Kami pun sepakat melanjutkan perjalanan. Kali ini kami saling memegang tali tas teman yang berada di depan kami, kecuali yang paling depan tentunya. Hal ini kami lakukan untuk antisipasi kejadian serupa seperti sebelumnya, yaitu hilangnya salah satu personil kami. Selepas meninggalkan lokasi tempat kami istirahat tadi, aku merasa keheranan. Pasalnya, jalur yang kami lalui berbeda dengan sebelumnya. Meski baru sekali aku melalui jalur tadi, sedikit banyak aku bisa mengenalinya jika aku mengulang melalui jalur yang sama. Pohon-pohon besar kini menghiasi sepanjang jalur yang kami lalui. Di setiap batangnya ditumbuhi lumut tebal dan hampir merata, menyiratkan usia pohon itu sudah sangat tua. Tak hanya 1-2 pohon saja. Di sekitar kami ada sangat banyak pepohonan sangat besar. Kami telah memasuki area rimba yang sangat lebat dan rapat. Bahkan langit pun tak terlihat karena tertutup dedaunan dari pohon-pohon itu. Hawa di sini menjadi lebih dingin, bahkan sangat dingin. Menyadari adanya keanehan, aku menghentikan langkahku. Kulihat ekspresi teman-temanku semuanya sama. Mereka sama-sama heran, kaget, sekaligus takut menghadapi situasi ini. Kita di mana ini? Ucap Wisnu. Aku juga nggak tahu, Nu. Apa mungkin kita nyasar? Jawabku. Kalau benar yang dibilang Yono, bahwa sepanjang jalur ini tidak ada percabangan, seharusnya kita tidak nyasar. Lagi pula, sejak tadi kita memang tidak ketemu percabangan jalur. Tapi kenapa tempatnya berbeda ya? Tanya Anton. Coba cek jam lagi, ucapku. Ketika kami melihat penunjuk waktu kami masing-masing, kami kembali terkejut. Waktu yang ditunjukkan ternyata sama sekali tidak berubah dari terakhir kami melihatnya. 0015 punya aku, 0345 punya Anton, 0430 punya Wisnu. Aneh, kenapa jamnya tetap ya, ujar Wisnu. Sepertinya kami memang sedang dipermainkan. Kalau menurutku kita lanjut jalan aja, ikuti jalur ini. Kita lihat dulu aja ada apa di atas sana. Dan ingat, jangan putus berdoa sebisa kita, ucapku memberi pendapat. Aku setuju, ucap Anton. Oke, ucap Wisnu. Aku ikut aja, ucap Andre. Jangan lepas pegangan kalian masing-masing. Tetap jalan beriringan dan jangan sungkan minta break kalau merasa kelelahan.
Kita lalui situasi ini sama-sama dan keluar sama-sama, ucapku. Usai berdoa memohon perlindungan dan keselamatan, kami pun melanjutkan perjalanan yang entah sampai kapan dan sampai di mana akan berakhir. Tak ada satupun makhluk gaib yang menunjukkan dirinya di sini. Tapi aku sendiri merasakan tempat ini benar-benar singup dan mencekam. Tak ku dengar pula suara binatang malam yang seringkali menemani setiap pendakian malam hari. Tempat ini benar-benar sunyi. Hanya suara gesekan daun atau ranting akibat terkena hembusan angin saja. Hingga beberapa waktu lamanya kami semakin dalam memasuki hutan rimba ini. Di kejauhan ku lihat setitik cahaya berwarna jingga di depan sana. Ketika kami semakin dekat dengan sumber cahaya itu, tiba-tiba ku lihat ada seseorang yang duduk di pinggir jalur setapak yang kami lalui ini. Seorang lelaki parubaya berjaket hitam dengan sebatang rokok menyala di sela jari tangannya. Postur dan pakaiannya mirip orang yang menunjukkan jalan kepada kami ketika kami hampir nyasar di area perkebunan tadi. "Kalian mau kemana?" ucap orang itu ketika kami sampai di depannya. "Ke puncak," jawabku. "Mau ngapain ke puncak?" tanyanya lagi sedikit aneh. "Ya nggak ngapa-ngapain, Pak. Kami hanya ingin menikmati keindahan alam saja, Pak," jawabku. "Hahaha, aneh memang manusia ini. Kalian rela bercapek-capek, bahkan membahayakan nyawa hanya sekedar untuk tujuan yang tidak jelas. Belum lagi seringkali mengotori tempat yang kalian datangi," ucapnya diiringi tawa yang sedikit aneh. Kami tidak mengotori, Pak. Ya, paling tidak kami berusaha tetap menjaga supaya tetap bersih," jawabku lagi. "Hahaha, aku tahu. Sudah. Ayo ku antar kalian. Kalau terlalu lama di sini, kalian tidak akan bisa pulang," ucapnya lagi sekaligus membuatku terkejut. Orang itu lantas beranjak dan mulai berjalan ke atas. Awalnya aku ragu, apakah harus mengikutinya atau tidak. Aku tidak mengenalnya. Apakah aku bisa langsung percaya padanya? Tapi melihat penampilannya, dia bukan seperti orang jahat. Bahkan lebih mirip warga perkampungan di kaki gunung ini. Tapi apa yang dilakukannya di atas gunung malam-malam begini? Sendirian lagi. Berbagai pertanyaan berkecamuk di dalam kepalaku. Kulihat ketiga temanku juga diam, tak berkata apapun. Bisa jadi mereka memikirkan hal yang sama denganku, atau mungkin saja mereka pasrah saja mengikuti alur situasi ini. Kami masih berjalan mengikuti orang misterius tadi, hingga kami sampai di sebuah gubuk kecil dengan lampu minyak yang menyala di depannya. Nampaknya cahaya yang kulihat tadi berasal dari lampu ini. Aku sempat berhenti di depan gubuk itu. Kurasakan badanku sudah teramat letih dan ingin beristirahat meskipun sebentar. "Jangan berhenti di sini, jalan terus," ucap orang tadi ketika aku baru hendak memasuki gubuk itu. "Tapi kami capek, Pak. Kita istirahat sebentar ya," ucapku. "Kalian mau selamanya di sini?" ucapnya tegas dan membuatku tersentak. Kami berempat saling pandang. Sepertinya kami memikirkan hal yang sama, yaitu kami belum sepenuhnya mempercayai orang itu. "Ayo jalan," ucapnya lagi. Kami seolah tidak mempunyai pilihan lain kalau kami tidak mengikuti orang itu. Kami juga bingung dengan lokasi kami saat ini. Jadi kami memutuskan mengikuti saja. Siapa tahu
Memang dia hendak menunjukkan jalan kepada kami. Ketika aku hendak beranjak, sekilas aku melihat ke dalam gubuk itu dan tiba-tiba terlihat sepasang mata menyala yang menatap tajam padaku. Seketika aku tersentak dan merinding hebat. "Ayo jalan aja, jangan lama-lama di sini," ucapku kepada ketiga temanku. Kami pun lanjut mengikuti orang misterius tadi. Kami terus berjalan menembus pekatnya malam dan rimbunnya belantara itu. Belantara aneh yang tidak seperti ciri khas Gunung Sindoro. Tak satu pun kata-kata terucap dari mulut kami semua, seolah kami dibisukan oleh suasana mencekam hutan ini. Suasana gelap, rimbun, dan sunyi. Sangat sunyi. Bahkan tak satu pun suara binatang malam terdengar. Tak kupungkiri, eksistensi makhluk gaib saat ini sangat kental di sini. Mereka seolah memperhatikan dan mengawasi kami. Beruntung tak satu pun menampakkan diri secara jelas di depan kami. Hanya kelebatan bayangan berpindah-pindah dari satu pohon ke pohon lainnya, lalu menyelinap dan menghilang. "Apa memang kayak gini ya jalur ini?" ucap Anton sedikit lirih di belakangku. "Aku juga nggak tahu, Ton. Kalau jalur Keledung kan hampir semuanya terbuka. Nggak ada pohon-pohon gede kayak gini," jawabku. "Nanti kita tanya Yono aja yang lebih tahu," sambungku. Demikian para sahabat, kisah nyata pendakian malam 1 Soro di Gunung Sindoro tahun 2000 part 1 yang dialami oleh Bang Henry Setiawan dan sahabat-sahabatnya saat pendakian di Gunung Sindoro. Mereka memasuki jalur pendakian dimensi lain. Nantikan dan lanjutkan menyimak kisahnya pada part 2. Terima kasih kepada para sahabat Ada Kisah yang telah mendengarkan kisah ini hingga selesai. Semoga selalu diberikan dan dilimpahkan rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa. Untuk para sahabat yang belum subscribe channel Ada Kisah, kami mohon untuk subscribe channel ini agar kami selalu semangat untuk menceritakan kisah-kisah lainnya. Dan sampai ketemu lagi dengan kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.